Shalom teman-teman dan Ibu Dewi, kami dari kelompok 1 yang ingin membuat video podcast agama Kristen yang telah dibuat Bu Dewi. Mari kita saksikan video berikut ini. Desiderius Erasmus Rodamus lahir 28 Oktober Juli 1536, dikenal sebagai Erasmus atau Erasmus dari Rotterdam. Erasmus adalah seorang teolog, pengajar, kritikus sosial, imam Katolik, dan humanis Renaissance berkebangsaan Belanda. Erasmus adalah seorang akademisi klasika dan menulis dengan gaya Latin murni. Di kalangan humanis, ia dijuluki Pangeran para Humanis dan disebut mahkota kemuliaan para humanis Kristen. Dengan menggunakan teknik-teknik humanis untuk mengerjakan teks-teks, ia menyusun edisi-edisi baru dari Perjanjian Baru berbahasa Yunani dan Latin yang dipandang penting, menimbulkan isu-isu yang kelak berpengaruh dalam reformasi Protestan dan kontra-reformasi atau Katolik. Ia juga menulis tentang kehendak bebas, pujian akan kebodohan, buku pegangan seorang kesatria Kristen tentang kesopanan pada anak-anak, Kopia, dasar-dasar dari gaya yang melimpah, Julius Exclusus, dan banyak karya lainnya. Erasmus menentang reformasi keagamaan Eropa yang sedang berkembang pada zamannya, tetapi ia bersikap kritis terhadap pelanggaran-pelanggaran di dalam gereja Katolik dan menyuruhkan informasi. Ia menjaga jarak dari Martin Luther dan Philip Melanchthon, serta tetap mengakui otoritas Sri Paus, menekankan suatu jalan tengah dengan rasa hormat mendalam pada rahmat, kesalehan, dan imam sesuai tradisi, menolak penekanan Luther pada iman saja. Erasmus tetap menjadi anggota gereja Katolik Roma sepanjang hidupnya, tetap berkomitmen melakukan informasi dari dalam atas gereja dan penyelenggaraan yang dilakukan oleh para klerikusnya. Ia juga tetap memegang doktrin Katolik mengenai kehendak bebas yang ditolak oleh beberapa orang reformis karena doktrin predestinasi yang mereka anut. Pendekatan jalan tengahnya atau via media mengecewakan dan bahkan membuat marah kalangan akademisi di kedua belah pihak. Erasmus wafat secara mendadak di Basel pada tahun 1536 ketika sedang bersiap untuk kembali ke Brabant. Dia dimakamkan di Basel Minster, katedral terdahulu di kota tersebut. Sebuah patung dirinya yang terbuat dari perunggu didirikan di kota kelahirannya pada tahun 1622, menggantikan karya sebelumnya yang terbuat dari batu. Aurelius Agustinus Hippo yang tahu banyak lahir 13 November 354 sampai meninggal 28 Agustus 430 pada umur 75 tahun, adalah seorang santo dan dokter gereja yang terkenal menurut Katolik Roma. Ia diakui sebagai salah satu tokoh terpenting dalam perkembangan kekristenan barat dalam gereja ortodoks timur dan tidak menerima semua ajarannya. Dia biasanya dipanggil Agustinus terberkati. Banyak orang Protestan juga menganggap dia sebagai salah satu sumber pemikiran teologis ajaran reformasi tentang keselamatan dan anugerah. Martin Luther, tokoh gerakan reformasi, banyak dipengaruhi oleh Agustinus. Luther dilatih sebagai biarawan Agustinian dan dalam fokus umum Protestanisme. Mengikuti Agustinus dalam dosa asal yang menuntun ke penilaian pesimis dari sebab dan banyak aksi manusia terpisah dari Tuhan. Tulis-tulisannya termasuk pengakuan Agustinus yang seringkali disebut sebagai
autobiografi Barat yang pertama masih dibaca luas oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia. Johannes Calvin adalah seorang polemikus dan penulis apologetik yang tak kenal dan menimbulkan banyak kontroversi. Ia juga bertukar suka dengan Rama dan mendukung dengan banyak reformator, termasuk Philip Melanchthon dan Heinrich Bullinger. Selain karyanya yang paling penting, Institutio Christianae Religionis, Calvin menulis tafsiran terhadap sebagian besar kitab dalam Alkitab, dokumen konfesional dan berbagai rilasan teologis lainnya. Calvin asalnya berpendidikan sebagai seorang pengacara humanis. Ia berpisah dari Gereja Katolik Roma sekitar tahun 1530. Setelah timbul ketegangan religius di dalam kekerasan yang mematikan terhadap kaum Kristen Protestan di Perancis, Calvin melarikan diri ke Basel, tempat ia menerbitkan edisi pertama dari Institutio pada tahun 1536. Pada tahun yang sama, Calvin direkrut oleh seorang Prancis, Guillaume Farel, untuk bergabung dengan reformasi di Jenewa, di mana ia secara teratur berkhotbah sepanjang minggu. Namun, Dewan Kota menolak implementasi gagasan-gagasan mereka, dan keduanya diusir. Atas undangan Martin Bucer, Calvin pindah ke Strasbourg, di mana ia menjadi pendeta di sebuah gereja pengungsi Perancis. Ia terus mendukung gerakan reformasi di Jenewa. Pada tahun 1541, diundang kembali untuk memimpin gereja di kota itu. Sekembalinya di Jenewa, Calvin memperkenalkan bentuk-bentuk baru pemerintahan gereja dan liturgi. Meskipun ada tantangan dari beberapa keluarga berpengaruh di kota yang mencoba mengekang otoritasnya, selama periode ini, Michael Servetus, seorang Spanyol yang dianggap oleh umat Katolik Roma dan Protestan, memiliki pandangan bidat tentang Trinitas. Tiba di Jenewa, ia dikecam oleh Calvin dan dibakar di tiang pancang karena ajaran bidat oleh Dewan Kota. Menyusul masuknya pengungsi yang mendukung Calvin dan pemilikan baru Dewan Kota, lawan-lawan Calvin terpaksa mundur. Calvin menghabiskan tahun-tahun terakhir mempromosikan reformasi baik di Jenewa maupun di seluruh Eropa. Huldrych atau Ulrich Zwingli lahir pada 1 Januari 1484 hingga 11 Oktober 1531, adalah seorang pemimpin reformasi di Swiss. Lahir selama masa bertumbuhnya patriotisme Swiss dan meningkatnya kritik terhadap sistem perantara bayaran Swiss. Ia menempuh pendidikan di Universitas Wina dan Universitas Basel, sebuah pusat kesarjanaan humanisme Renaissance. Ia melanjutkan studinya ketika ia melayani sebagai pendeta di Glarus dan kemudian di Einsiedeln, tempat ia dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Erasmus. Pada tahun 1519, Zwingli menjadi Leutpriester atau imam jemaat di Grossmunter di Zurich, tempat ia mulai mengkhotbahkan gagasan tentang reformasi gereja Katolik. Dalam kontroversi publiknya yang pertama pada tahun 1522, ia menyerang tradisi berpuasa selama Prapaskah. Dalam publikasi-publikasinya, ia mencatat adanya keberoblokan di dalam gereja, hierarki gerejawi, mendukung pernikahan klerikal, menyerang penggunaan gambar-gambar dalam tempat ibadah. Salah satu kontribusinya yang penting bagi reformasi adalah khotbah ekspositori yang ada tahun 1519 dengan mengkhotbahkan Injil Matius. Sebelum kemudian menggunakan eksegesis, ia memperkenalkan sebuah liturgi perjamuan kudus yang baru untuk menggantikan misa. Ia juga berselisih dengan kaum Anabaptis. Yang terakhir, pada penganiayaan mereka, terdapat perdebatan di kalangan sejarawan mengenai apakah Zwingli telah mengubah Zurich ke dalam sistem pemerintahan teokrasi. Reformasi menyebar ke bagian lain dalam konfederasi Swiss, tetapi sejumlahnya kanton menentangnya dan lebih memilih untuk tetap menjadi Katolik. Zwingli membentuk suatu aliansi yang terdiri dari kanton-kanton reformat, sehingga konfederasi Swiss terpecah berdasarkan garis agama. Pada tahun 1529, perang antara kedua belah pihak berhasil dihindarkan pada saat-saat terakhir. Sementara itu, gagasan-gagasan Zwingli menarik perhatian Martin Luther dan para reformator lainnya. Mereka bertemu di konferensi Marburg
Namun meskipun mereka sepakat dalam banyak poin doktrinal, mereka tidak dapat mencapai kesepakatan tentang doktrin kehadiran nyata kudus Kristus dalam perjamuan kudus. Pada tahun 1531, aliansi Zwingli menerapkan blokade makanan yang tidak berhasil terhadap kanton-kanton Katolik. Semua kanton tersebut menghadapi dengan suatu serangan pada saat Zurich sedang dalam keadaan tidak siap menghadapi mereka. Zwingli terbunuh dalam pertempuran itu saat usianya 27 tahun. Warisannya tetap hidup dalam pengakuan-pengakuan iman, liturgi, dan masa tata gereja dari gereja-gereja reformer masa kini. Luther adalah seorang teolog Jerman yang tulisannya mengilhami reformasi Protestan. Martin Luther dilahirkan pada tanggal 10 November 1483 di Eisleben. Ayahnya adalah seorang penambang tembaga. Luther belajar di Universitas Erfurt dan pada tahun 1505 Luther memutuskan untuk bergabung dengan ordo monastik dan menjadi seorang biarawan Agustinian. Ia ditabiskan pada tahun 1507 dan mulai mengajar di Universitas Wittenberg. Dan pada tahun 1512 ia diangkat menjadi doktor teologi. Pada tahun 1510 ia mengunjungi Roma atas nama sejumlah bicara Agustinian dan terkejut dengan korupsi yang ia temukan di sana. Luther menjadi semakin marah terhadap para pendeta yang menjual indulgensi, jadi pengampunan dosa baik bagi seorang yang masih hidup atau bagi seseorang yang telah meninggal dan diyakini berada di api penyucian. Pada tanggal 31 Oktober 1517 ia menerbitkan 95 tesis yang menyerang pelanggaran kepausan dan penjualan surat pengampunan dosa. Luther percaya bahwa umat Kristen ini diselamatkan melalui iman, bukan melalui usaha mereka sendiri. Hal ini membuat menentang banyak ajaran utama gereja Katolik. Pada tahun 1519 sampai 1520 ia menulis serangkaian pamflet yang mengembangkan gagasannya tentang kebebasan umat Kristen, tentang kebebasan manusia Kristen kepada bangsawan Kristen, dan tentang penawanan gereja di Babilonia. Berkat mesin cetak 55 tesis, Luther dan tulisannya yang lain menyebar dengan cepat di seluruh Eropa. Pada bulan Januari 1521, Paus Leo X menyucikan Luther. Dia kemudian dipanggil untuk hadir di Diet of Worms, sebuah majelis kekaisaran Romawi suci. Dia menolak untuk menarik kembali, dan Kaisar Charles V menyatakan dia sebagai penjahat dan bidah. Luther bersembunyi di kastil Wartburg. Pada tahun 1522 ia kembali ke Wittenberg, dan pada tahun 1525 ia menikah dengan Kaharina von Bora, seorang mantan biarawati, dan dikaruniai 6 orang anak. Luther menjadi terlibat dalam kontroversi seputar perang Tani (1524 sampai 1526) yang para pemimpinnya menggunakan argumen Luther untuk membenarkan pemberontakan mereka. Dia menolak tuntutan mereka dan menjunjung tinggi hak pihak berwenang untuk menekan pemberontakan yang
kehilangan banyak pendukungnya. Pada tahun 1534, Luther menerbitkan terjemahan lengkap Alkitab ke dalam bahasa Jerman, menggarisbawahi keyakinannya bahwa orang harus bisa membacanya dalam bahasa mereka sendiri. Terjemahannya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyebaran dan perkembangan bahasa Jerman. Pengaruh Luther menyebar ke seluruh Eropa Utara dan Timur, dan keterangannya menjadikan Wittenberg sebagai pusat intelektual. Pada tahun-tahun terakhirnya, ia menulis polemik melawan Yahudi, kepausan, dan Anabaptis, sebuah sayap radikal dari gerakan reformasi. Luther meninggal pada tanggal 18 Februari 1546 di Eisleben. Terima kasih teman-teman dan Ibu Dewi telah menonton video ini dari awal potongan hingga akhir. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan Ibu Dewi semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Terima kasih teman-teman. Dadah.